Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 27 Maret 2024 dalam Pekan Suci. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Katarina Sugiyarti. Selamat memasuki Pekan Suci, marilah persiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti puncak perayaan iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami buka hari ini dengan rasa syukur. Ajarkanlah kami untuk selalu mau dan mampu bersyukur kepadamu dalam segala situasi dan kondisi apapun, agar kami tidak pernah terpisah dan menjauh darimu. Bapa, Engkau selalu mendidik kami melalui peristiwa-peristiwa yang kami alami setiap harinya. Buatlah kami peka terhadap didikan-Mu itu setiap saat, agar kehidupan kami semakin baik adanya dan semakin kami ini berelasi intim dengan-Mu dari hari ke hari. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan kami dan Allah kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 50 ayat 4-9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Demi kasih setia-Mu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Karena Engkau-lah ya Tuhan, aku menanggung celah. Karena Engkaulah noda meliputi muka aku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku.
Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki
kami yang mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota, kepada si Anu, dan katakan kepadanya, 'Beginilah pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.'" Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan Aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan Aku. Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Tetap menjadi penebus walau dikhianati. Renungan dibawakan oleh Katarina Sugiyarti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus, pada hari ini kembali kita diingatkan melalui bacaan harian hari ini. Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seorang sahabat yang dekat ternyata menyimpan niat jahat yang sangat menyedihkan. Inilah yang dialami oleh Yesus. Ia harus berhadapan dengan Yudas Iskariot yang dengan diam-diam menjualnya kepada para imam kepala. Tentunya Yesus merasakan sakit dalam hatinya. Tetapi Yesus menerima rencana apapun dari Bapanya karena Yesus mempunyai kerendahan hati. Ia memilih kehendak Bapa daripada kehendaknya sendiri. Yudas Iskariot berasal dari Keriot. Ia merupakan seorang bendahara kelompok Yesus yang sering mencuri uang kas dan piawai bersilat lidah. Alkitab menceritakan Yudas Iskariot berkhianat dengan menyerahkan Tuhan Yesus Kristus kepada imam-imam seharga 30 keping perak. Kala itu, Yudas Iskariot mengidentifikasi Yesus kepada prajurit dengan cara mencium Yesus. Keserakahan Yudas Iskariot membuatnya melihat Yesus sebagai suatu komoditas yang laku dijual. Ia pun berkhianat dengan menjual Tuhan Yesus. Pengkhianatan yang dilakukan Yudas membuat hidupnya berakhir dengan tragis. Yudas Iskariot menyesal telah mengkhianati Yesus, sehingga ia mendatangi pemuka agama Yahudi untuk mengembalikan 30 keping uang perak yang terima sebagai upah pengkhianatannya. Para tokoh agama enggan menerima uang tersebut
sehingga dengan hati yang penuh penyesalan, Yudas melempar uang itu ke bait suci. Penyesalan Yudas Iskariot tidak disertai dengan pertobatan. Dia justru membiarkan keputusasaannya menguasai dirinya. Yudas Iskariot akhirnya bunuh diri dengan menggantungkan diri pada sebatang pohon. Sepertinya Tuhan Yesus terlihat lemah pada kejadian ini. Tetapi sebenarnya di balik itu menghasilkan kekuatan untuk orang lain, yaitu penebusan. Sampai saat ini pun sering kita temui orang-orang yang mudah menggadaikan Tuhan demi kepentingan dirinya maupun demi keselamatan dirinya sendiri. Kita diingatkan belajar dari pengalaman Yesus yang dikhianati oleh muridnya sendiri. Jangan pernah jadi pengkhianat kalau kita ingin selamat. Kita meneladani Tuhan Yesus, maka kita harus belajar menjadi rendah hati seperti Tuhan Yesus. Terjadilah kehendak Bapa semuanya. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita temukan dengan peristiwa-peristiwa yang mengharuskan kita memilih antara berkhianat atau tidak. Hak bebas ada di tangan kita. Apa yang kita pilih? Tapi sebaliknya, semua itu sebenarnya sudah diketahui oleh Allah segala niat-niat kita. Karena kita ini adalah bagian dari Dia yang mempunyai kehidupan ini. Semua perjalanan jiwa kita sudah direncanakan oleh Dia dan sudah menjadi bagian dari Dia. Marilah berdoa. Tuhan, Engkau mengalami penderitaan dan sengsara di saat menjalankan tugas perutusan Bapa. Tetapi Engkau tetap tabah agar kami pun tabah dalam berhadapan dan percaya akan pertolongan-Mu. Di dalam penderitaan itu terdapat hikmah yang hendak Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau setia pada kehendak Bapa hingga akhir. Meskipun dianggap penjahat dan disiksa hingga wafat di salib, semua Engkau lakukan demi cinta-Mu kepada manusia. Engkau mau kami selamat. Kami pun ingin setia dalam suka duka hidup kami, sebab Engkaulah Tuhan penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.